pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Sebentar kita ingin bersujud di hadapan Tuhan pada pagi hari ini untuk mengawali setiap kegiatan kita pada pagi hari ini. Mari kita menyembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Katakan, aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Mari kita sembah Tuhan. Oh, haleluya. Janji-Mu tak pernah terlambat. Oh Yesus, janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi seluruh sidang jemaat Saint Altar.
Pagi ini kita bersyukur kepada Tuhan yang sudah menyatakan pemeliharaannya untuk kita semua, sehingga kita sampai di bulan yang kedua di tahun ini. Bapak, Ibu, Saudara, bulan Februari ini identik dengan bulan kasih atau yang lebih dikenal dengan perayaan Valentine. Di saat banyak orang merayakannya dan masih banyak beda pendapat apakah anak Tuhan boleh ikut merayakannya, perenungan firman Tuhan pagi ini mengingatkan kita kembali untuk kita merenungkan bagian yang lebih penting, yaitu kasih itu sendiri. Judul firman Tuhan pagi ini adalah candid. Bapak Ibu tentu pernah mendengar kata candid. Biasanya kata ini dikaitkan dengan fotografi. Saat seseorang difoto candid, artinya foto itu diambil tanpa disadari oleh orang yang sedang difoto, sehingga ekspresinya akan tampak sangat alami, sangat natural, apa adanya, dan justru akan menjadi sebuah foto atau gambar yang sangat bagus. Firman Tuhan di Roma 12 ayat yang ke-9, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Ayat ini mengingatkan kita sebagai anak Tuhan, hendaknya kita mengasihi dengan tulus atau tidak pura-pura. Mengasihi dengan tulus terutama dan pertama kita tujukan pasti kepada Tuhan. Tanpa kita sadari, kita seringkali mengasihi Tuhan karena kita memerlukan sesuatu atau ada maunya. Sampai-sampai Rasul Paulus kepada Timotius di dalam suratnya di 1 Timotius 6 ayat yang ke-6 mengingatkan untuk kita beribadah dengan rasa cukup. Mari kita belajar datang beribadah bukan untuk mencari berkat dan pertolongan Tuhan saja, tetapi yang terutama kita datang beribadah dengan satu kesadaran bahwa kita sedang berbuat bakti kepada Tuhan. Mari kita datang beribadah dengan penuh kasih dan ketulusan kepada Tuhan. Kita datang beribadah bukan untuk mencari keuntungan, tetapi karena kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Kita tentu masih ingat dengan apa yang dilakukan oleh Maria, saudara Lazarus. Dia duduk dekat kaki Tuhan, meluangkan waktu dengan sengaja untuk duduk diam dan mendengarkan perkataan Tuhan. Maria juga begitu mengasihi Tuhan. Maria menuangkan minyak narwastu murni untuk mengurapi Yesus. Ini dilakukannya bukan untuk mencari pujian. Yesus berkata bahwa apa yang dilakukan Maria adalah satu nubuatan tentang kematian Tuhan. Tentu kita setuju, hanya orang yang mengasihi dengan tulus, punya persekutuan yang erat dengan Tuhan yang akan menghasilkan tindakan ini. Berikutnya, ketulusan itu juga kita perlu tunjukkan dalam perilaku kita sehari-hari. Mungkin kalimat yang baru saja saya sebutkan ini sulit untuk dilakukan. Kita berpikir, apakah di hari-hari yang semakin jahat ini orang yang tulus dapat bertahan? Mungkin kita melihat di sekitar kita semua orang bertindak dengan menghalalkan segala cara untuk kepentingan pribadi. Masihkah kita sanggup hidup di dalam ketulusan? Mari kita teguhkan hati kita untuk melakukan firman Tuhan ini dengan sungguh-sungguh. Kita belajar melakukan segala sesuatu dengan tulus, meski sekeliling kita tidaklah demikian. Bapak Ibu, saya pernah berjalan dengan seorang kakak rohani saya ke sebuah pertokoan. Dan di masa pandemi seperti ini, toko-toko itu melakukan protokol kesehatan yang sangat ketat. Salah satunya dengan cara memberi tanda, di mana kita bisa mengikuti tanda itu untuk berjalan. Ya. Tanda itu dibuat untuk kita taati supaya kita tidak berdesak-desakan. Satu kali saya menyeletuk, ya, saya melawan arus, tidak berada di jalur yang benar. Kemudian saya berkata kepada kakak rohani saya, lewat sini saja karena saat itu sedang sepi, ya. Padahal itu bukan di jalur yang seharusnya kami lewati. Kemudian kakak rohani saya berkata, kita harus taat lewat
jalur yang benar. Karena kalau ketaatan itu tidak dimulai dari kita sendiri, lalu siapa gitu ya. Nah, demikian juga dengan kita. Berbicara tentang ketulusan tadi. Jangan menunggu orang lain sadar dan hidup tulus ya. Baru kita juga hidup di dalam ketulusan. Semua dimulai dari diri kita sendiri. Di hari-hari yang jahat, firman Tuhan di Matius 10 ayat yang ke-16 menunjukkan bahwa kita harus cerdik, bertindak dengan hikmat, pertimbangan, dan kebijaksanaan. Tetapi jangan lupa bahwa kita harus tetap tulus seperti merpati. Bapak Ibu percayalah, kita tidak akan tergilas habis oleh kepentingan dan kejahatan dunia ini, sebab janji Tuhan di Mazmur 125 ayat yang keempat dikatakan, lakukanlah kebaikan ya Tuhan kepada orang-orang baik dan kepada orang-orang yang tulus hati. Janji firman Tuhan, ada kebaikan bagi mereka yang tulus hati. Pegang firman Tuhan ini. Di akhir perenungan ini, bagaimana hati kita dengan Tuhan? Bagaimana perilaku kita selama ini? Apakah semuanya sudah kita lakukan dengan ketulusan? Selamat memasuki bulan yang kedua ini dengan penyertaan Tuhan, dan mari kita lebih sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan berlaku tulus dalam segala hal. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih untuk berkat firman Tuhan yang sudah kami terima pada pagi hari ini. Sekali lagi Tuhan mengingatkan kami untuk kami mengasihi Tuhan dengan segala ketulusan hati. Kami datang beribadah dengan tulus, dengan sungguh-sungguh, bukan hanya untuk mencari berkat Tuhan, tetapi karena sungguh-sungguh kami mengasihi Engkau. Pimpin dan berkati kami semua, seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan, supaya kami dapat berlaku tulus dalam perkataan, dalam perbuatan kami, dan kami percaya Engkau akan menyatakan banyak sekali kebaikan bagi kami yang hidup tulus di hari-hari yang jahat ini. Terima kasih Tuhan, kami terima firman Tuhan dan kami mau berjalan sepanjang hari ini bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam